Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kali ini saya Ana Septiani dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Kintan Amalia Putri Aji, Anissa Amalia Utari, dan juga Tasya Amanda. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 3, akan membahas materi mengenai keragaman perilaku individu dalam berorganisasi. Yang pertama ialah perilaku individu dalam organisasi. Perilaku merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari, baik perilaku individu ataupun perilaku kelompok. Mempelajari perilaku itu sendiri mungkin terdengar asing, namun hal ini sangat penting dikarenakan dalam mengetahui arti dari perilaku seseorang, kita itu dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh individu itu atau oleh orang tersebut, seperti itu. Hal itu bertujuan agar apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan kerjasama antara individu dan keanekaragaman perilakunya, seperti itu. Selain itu, perilaku dalam sebuah organisasi sangat mempengaruhi jalannya suatu organisasi tersebut. Nah, kenapa nih? Organisasi mau maju atau tidaknya itu ada di dalam anggotanya masing-masing. Ketika anggotanya bisa bekerja sama dengan baik, bisa berlaku dengan baik, maka akan menghasilkan kinerja yang baik, akan menghasilkan komunikasi yang baik di dalam suatu organisasi tersebut, sehingga akan mengoptimalkan organisasi tersebut, seperti itu. Dalam organisasi itu memiliki beberapa anggota. Nah, dari masing-masing anggotanya itu pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perilakunya juga berbeda-beda. Perilakunya itu ditentukan oleh masing-masing lingkungan. Biasanya perilaku dari individu itu ditentukan dari masing-masing lingkungan mereka tinggal, seperti itu. Mungkin dari yang lingkungannya agak-agak sulit untuk berinteraksi atau lingkungannya itu nggak baik, itu juga akan mempengaruhi individu itu, mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Kemudian individu itu dari lingkungan membawa ke dalam organisasi, karena dia gabung ke dalam organisasi, akhirnya kebawalah itu kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang biasa ia lakukan di dalam lingkungannya tersebut. Nah, setelah itu ia bawa ke dalam organisasi, dalam mungkin di kemampuannya, mungkin juga di karakteristik, itu tuh akan dibawa untuk dia masuk ke organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah definisi perilaku individu. Nah, perilaku individu adalah suatu reaksi yang dimiliki oleh seorang individu itu terhadap segala sesuatu yang dia lihat, yang dia rasa, kemudian dipahami, selanjutnya akan dihasilkan sebuah perbuatan atau sikap. Nah, jadi individu itu akan, misal individu itu sudah melihat atau merasakan, itu akan dibawanya nanti setelah ia pahami, ia cerna, itu akan menghasilkan sebuah perilaku atau sebuah sikap, seperti itu. Nah, dalam konteks ilmu perilaku dijelaskan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi antara individu satu dengan individu yang lainnya itu cara menilainya, pandangan mereka itu berbeda-beda dalam menilai dan memahami keadaan. Apalagi jika itu dituangkan dalam latar belakang yang pernah dijalaninya, seperti itu. Kemudian aplikasiannya itu tergambarkan pada setiap keputusan yang dia buat, seperti itu. Kemudian termasuk keputusan itu bisa memberi pengaruh pada organisasi tempat ia bernaung. Misalkan ia memiliki pribadi yang seperti ini, ia memiliki perilaku yang seperti ini, lalu ia tergabung dalam suatu organisasi. Nah, dari situ akan keluar gitu perilaku yang ia miliki di dalam organisasi tersebut gitu. Kemudian
Perilaku individu adalah perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu itu sendiri di lingkungannya. Jadi perilaku itu adalah suatu hal atau sebuah interaksi yang dilakukan oleh individu kepada lingkungannya, seperti itu. Perilaku setiap individu itu sangatlah berbeda, dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Seperti halnya yang saya jelaskan di atas, perilaku individu itu dipengaruhi oleh lingkungannya sesuai dengan tempat ia tinggal, seperti itu. Misalkan, jika lingkungan tempat tinggal dia itu lingkungan yang berpendidikan, nah mungkin perilaku ia juga akan seperti itu, berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang memang banyak mungkin kejahatan-kejahatan, maka bisa jadi ia akan menimbulkan hal yang seperti itu. Nah, untuk itulah suatu organisasi itu diperlukan agar kebutuhan yang berbeda tersebut dapat dipenuhi dengan kerjasama antar individu. Nah, kenapa? Karena organisasi itu mewadahi, organisasi itu sebagai wadah untuk menyatukan beberapa pikiran, untuk menyatukan beberapa pendapat, beberapa perbedaan menjadi satu tujuan. Tujuannya ialah ya tujuan organisasi itu gitu. Jadi organisasi itu menampung, kemudian menyatukan dan menghasilkan seperti itu. Dan organisasi yang baik, organisasi yang dapat mencapai tujuannya itu bukan karena pemimpinnya, tetapi karena kerjasama antar anggota. Jadi berhasil atau tidaknya sebuah organisasi adalah tergantung dengan anggotanya. Jika anggotanya itu dapat bekerja sama dengan baik, dapat menyatukan perbedaan dengan baik, dapat toleransi, saling tukar pendapat, maka bisa besar kemungkinan organisasi itu akan berhasil. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ana Septiani, yaitu yang selanjutnya adalah definisi organisasi. Yaitu organisasi adalah kesatuan atau sekumpulan individu di mana mereka itu bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya D. Karakteristik individu dalam organisasi. Karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Nah, dari pertama itu karakteristik yang melekat ada ciri biografis. Yang pertama ada umur. Umur itu dalam organisasi dapat berpengaruh juga, seperti ketika kita mempunyai atasan itu mempunyai umur yang lebih dewasa dari kita yang di bawahnya. Nah, di situ mereka si orang atasan itu pasti mempunyai pikiran yang sudah matang, mempunyai pikiran yang memang untuk gimana berpikir bahwa organisasi itu dapat berjalan dan project-projectnya itu berjalan secara maksimal dan mendapatkan tujuan yang dituju tersebut. Ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu antara perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama mereka, tetapi mempunyai cara-cara yang berbeda. Yang ketiga ada status perkawinan. Yang keempat ada jumlah atau banyaknya tanggungan. Seperti ketika orang yang sudah berumah tangga, pasti tanggungannya kan berbeda dengan orang yang masih single. Mereka hanya memberikan dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah berkeluarga, pasti mereka akan memikirkan bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana keluarganya lah pokoknya. Lalu yang selanjutnya itu masa kerja. Lalu yang kedua itu karakteristik yang kedua adalah kepribadian. Kepribadian itu sebagai cara bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Adapun karakteristiknya kepribadian populer diantaranya itu seperti agresif, malu, malas,
setia, terus jujur. Nah, di situ ketika semakin konsistennya karakteristik tersebut di saat merespon lingkungannya, hal itu menunjukkan bahwa faktor itu memang sudah faktor bawaan atau faktor keturunan yang merupakan faktor penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada sikap. Sikap itu merupakan satu faktor yang harus dipahami agar kita dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, maka organisasi tersebut akan dapat dikelola dengan baik. Yang selanjutnya ada kemampuan. Nah, kemampuan dalam kapasitas kemampuan itu adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan, mencapai tujuan organisasi yang berhasil. Itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengeksploitasikan kelebihan sebesar-besarnya dan menekankan kekurangannya dari berbagai orang untuk bersama-sama meningkatkan produktivitasnya. Nah, kemampuan itu ada dua, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mentalnya. Lalu kemampuan fisik itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Nah, karyawan yang mempunyai kemampuan intelektual dan fisiknya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, maka dalam pekerjaannya itu dalam pencapaian tingkat kinerjanya itu dia mengalami penghambat yang dikarenakan tidak sesuai dengan kemampuannya mereka. Lalu yang selanjutnya ada persepsi. Nah, persepsi itu sebagai proses memperhatikan dan menyeleksi dan mengorganisasikan stimulus lingkungan. Lalu selanjutnya ada belajar. Nah, belajar itu adalah proses perubahan yang relatif konsisten dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Nah, belajar itu melibatkan adanya perubahan dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, sekian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anissa Maleutari. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kintan tadi. Di sini bagian E yaitu karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. Seorang individu itu pastinya berbeda-beda karakteristiknya, terutama dalam berorganisasi kita mengetahui banyak sekali ragam individu-individu yang dikumpulkan dalam organisasi tersebut. Nah, dalam organisasi itu tentunya mempunyai peraturan, walaupun individu tersebut itu berbeda-beda, tetapi jika adanya suatu peraturan akan membuat suatu individu itu menjadi kompak dalam melaksanakan tujuannya. Nah, hal itu berlaku ketika individu itu berlaku jika individu itu ada dalam situasi kelompok, harus patuh terhadap aturan yang ada pada kelompok tersebut dan mematuhi apa-apa saja yang dilarang pada kelompok tersebut. Adapun pendekatan untuk memahami perilaku individu, yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini yaitu suatu perilaku yang timbul karena adanya rangsangan, di mana perilaku individu terjadi itu dikarenakan adanya rangsangan dan timbul respon dari rangsangan tersebut. Jadi contohnya itu seperti misalnya suatu individu itu bersikap baik dalam suatu organisasi, maka akan timbul pula hasil yang baik nanti di dalam organisasi tersebut. Dan sebaliknya, jika di dalam organisasi tersebut buruk, maka hasilnya pun akan sedikit kurang ataupun akan buruk juga nantinya dan berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada pendekatan penguatan. Nah, pendekatan penguatan ini adalah suatu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang didorong oleh sistem saraf motorik. Jadi contohnya ini gini, jika tangan kita tuh kena api, nah pasti refleks kan tangan kita itu menjauh dari api karena api itu panas. Jadi kita refleks saja, saraf motorik kita itu refleks untuk
menjauhkan tangan kita dari api tersebut. Yang ketiga yaitu ada pendekatan psikoanalitis. Ini tuh yaitu suatu perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Contohnya, orang yang baik hanya tidak mementingkan kepribadiannya sendiri. Jika suatu individu itu baik, pasti dia akan memikirkan kepentingan-kepentingan yang lain. Jika suatu individu itu memiliki sifat ego ataupun mementingkan diri sendiri, jadi dia itu ya udah saya saja dan yang lain ya bodoh amat gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya yaitu Tasya Amanda. Yang selanjutnya G. Persepsi kepribadian dan emosi. Perilaku individu dalam organisasi meliputi persepsi, kepribadian, dan emosi atau sikap. Persepsi merupakan suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian terbentuk dari faktor keturunan, lingkungan, budaya, norma keluarga, dan pengaruh lainnya, dan juga situasi. Sedangkan emosi atau sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, dan peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana manusia merasakan tentang sesuatu. Dalam perilaku organisasi, pemahaman atas sikap adalah penting karena sikap mempengaruhi perilaku kerja. Selanjutnya di sini ada H. Pemahaman perilaku manusia. Menurut Tohaha menjelaskan perbedaan perilaku manusia beberapa aspek yang mendasari. Yang pertama yaitu manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan pendapat perbedaan ini seperti yang beranggapan karena sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada yang menyatakan karena perbedaan dalam kemampuannya, ada yang menyatakan karena perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala, dan ada juga yang beranggapan karena kombinasi di antara keduanya. Oleh karenanya, kecerdasan menjadi perwujudan dari kemampuan seseorang. Terbentuknya kecerdasan juga dijelaskan beragam. Ada yang menyatakan bahwa kecerdasan merupakan pembawaan sejak lahir. Ada juga yang menyatakan karena pendidikan dan pengalaman. Karena adanya perbedaan perilaku atas kemampuan ini, maka itu dapat memberikan prediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh perangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam diri seseorang atau internal style yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapaian sebagai objek atau hasil. Sebagaimana teori kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan 5 tingkatan yang menjadi kebutuhan manusia. Ketika satu tingkatan kebutuhan telah tercapai, maka akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat selanjutnya atau berganti dengan kebutuhan yang lain. Ya, selanjutnya yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Seseorang dapat dihadapkan pada sejumlah kebutuhan yang potensial yang harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan diantaranya sejumlah besar rangkaian pilihan perilaku yang terbuka baginya adalah dengan menggunakan teori ekspektasi, yaitu teori didasarkan pada suatu anggapan yang menunjukkan bagaimana menganalisa dan mengamalkan rangkaian tindakan. Apakah yang akan diikuti seseorang manakah ia mempunyai kesempatan untuk membuat pilihan mengenai perilakunya. Baik, selanjutnya yang keempat,
seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lampau dan kebutuhannya. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses aktif ini melibatkan seseorang individu untuk mengakui secara selektif aspek-aspek yang berbeda dari lingkungannya, menilai apa yang dilihatnya berkaitan dengan pengalaman masa lalu, dan mengevaluasi apa yang dialami berkaitan dengan kebutuhan dan pengalaman seseorang itu seringkali berbeda sifatnya, maka persepsinya terhadap lingkungannya juga akan berbeda. Suatu contoh, orang-orang yang berbeda dalam organisasi yang sama sekali mempunyai perbedaan dalam pengharapan ekspektasinya mengenai suatu jenis perilaku yang membuahkan suatu penghargaan, misalnya naiknya gaji dan cepatnya promosi. Yang kelima adalah seseorang yang mempunyai reaksi senang atau tidak senang.